Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 14 ingin mempresentasikan dengan materi judul Modeling Higher Order Social Influence Using Multi-Head Graph Attention Autoencoder. Nah, judul ini memang terdengar cukup rumit karena menggabungkan konsep graph neural network autoencoder serta pengaruh sosial. Namun secara sederhana, penelitian ini membahas bagaimana kita bisa memodelkan pengaruh sosial dalam jaringan, lalu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas sistem rekomendasi. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Dengan saya beranggotakan Muhammad Fadantian Ramadan, lalu rekan saya. Dan ada saya itu Rizky Julia Ditya. Makasih untuk rekan saya setuju aja. Nah, sistem rekomendasi sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari rekomendasi film di Netflix, rekomendasi produk di Shopee, hingga rekomendasi teman di Facebook. Nah, model yang bisa dibahas di sini mencoba menawarkan solusi baru agar sistem rekomendasi menjadi lebih akurat, efisien, dan realistis. Oke, di sini kita langsung masuk ke latar belakangnya dulu. Nah, kita tahu nih bahwa sistem rekomendasi tradisional sering menghadapi beberapa masalah besar. Pertama adalah cold start problem. Ini terjadi ketika ada pengguna baru atau item baru yang belum memiliki data riwayat. Misalnya, jika saya baru saja mendaftarkan Netflix, sistem tidak tahu apa film yang disukai karena belum ada riwayat menonton. Nah, lalu di sini masalah keduanya adalah hubungan sosial yang tidak merata. Dalam sebuah jaringan sosial, tidak semua koneksi punya pengaruh yang sama. Ada teman atau koneksi yang sangat mirip seleranya dengan kita, tapi ada juga yang tidak terlalu relevan. Kalau sistem memperlakukan semua hubungan sosial dengan bobot yang sama, hasil rekomendasinya akan kurang akurat, bahkan bisa menyesatkan. Disinilah Get Isara hadir. Model ini menggabungkan kekuatan graph neural network dengan multi-head attention dan community detection. Tujuannya agar sistem rekomendasi bisa lebih cerdas dalam menilai hubungan sosial, memilih mana yang paling relevan sekaligus menjaga efisiensi perhitungan. Nah, berikutnya di sini teman-teman kita akan memasuki tujuan. Tujuan penelitian ini cukup jelas dan ada beberapa poin penting yang harus kita tahu semua. Pertama, penelitian ini ingin memodelkan pengaruh sosial tingkat lanjut atau yang disebut dengan high order social influence. Artinya, sistem tidak hanya melihat pengaruh dari teman langsung kita, tapi juga teman dari teman, bahkan jaringan yang lebih luas. Lalu di sini yang kedua, penelitian ini mengembangkan model rekomendasi berbasis graph attention autoencoder. Autoencoder ini berfungsi untuk mempresentasikan pengguna dan item dalam bentuk yang lebih ringkas, sementara graph attention memastikan hanya koneksi penting yang diperhatikan. Lalu di sini yang ketiga ada penelitian ini bertujuan untuk menguji performa GetISR dengan dataset menengah dan besar serta membandingkannya dengan berbagai model baseline baik yang klasik maupun modern. Oh ya, sorry teman-teman, yang ukuran kecilnya belum ke bawah. Dan yang terakhir, penelitian ini ingin mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan model, khususnya dalam hal akurasi, efisiensi, dan kemampuan menghadapi cold start problem. Nah, kita langsung saja memasuki pokok pembahasan, dan di mana di pokok pembahasan itu kita memiliki dataset penelitian. Selanjutnya kita lihat dulu nih dataset yang digunakan dalam kelompok kita ini, penelitian ini ada 3 dataset utama, yaitu Film Trust, Ciao, dan Opinions. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih yang Film Trust. Film Trust adalah dataset kecil dengan sekitar 1.500 pengguna dan 2.000 item. Ada 35.000 rating dan hampir 2.000 hubungan sosial. Dataset ini digunakan untuk menguji kinerja model pada kondisi data terbatas. Lalu yang kedua adalah Ciao. Ciao adalah dataset menengah dengan lebih dari 7.000 pengguna, 99.000 item, dan 278.000 rating. Kompleksitasnya lebih tinggi, cocok untuk menguji apakah model bisa tetap stabil karena datanya lebih besar. Opinions adalah dataset terbesar dengan 22.000 pengguna, 296.000 item, dan lebih dari 900.000 rating. Dataset ini mempresentasikan kondisi dunia nyata yang sangat kompleks.
Nah, menggunakan tiga dataset berbeda, ukuran ini penting teman-teman, karena bisa menunjukkan apakah get_is_are hanya efektif pada dataset kecil atau memang tangguh pada berbagai skala data. Oke, di sini kita akan masuk ke model baseline perbandingannya. Nah, di situ terlihat jelas ada tabel yang menunjukkan di mana metode MAE dan RMSE Film Trust, lalu MAE Ciao dan RMSE Ciao, lalu di situ ada MAE Opinions dan RMSE dan Opinions juga. Oke, teman-teman. Untuk mengevaluasi apakah get_is_are benar-benar unggul, peneliti membandingkannya dengan berbagai model baseline. Ada PMF, model klasik berbasis faktorisasi matriks. Lalu ada social MF yang merupakan pengembangan dengan mempertimbangkan relasi sosial. Ada juga SREPS, lalu Consistrect, dan model modern seperti Graphic, GrabRack, Dancer, dan serta di sini adalah DeepNet++. Nah, dengan perbandingan ini kita bisa melihat apakah get_is_are hanya sekadar teori atau benar-benar membawa peningkatan nyata dibandingkan pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada hasil evaluasi MAE dan RMSE. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Adit. Dan Adit dipersilahkan. Nah, oke, terima kasih. Nah, sini saya kasih langsung saja pembahasannya tentang hasil evaluasi atau grafik MAE atau RMSE. Nah, pada grafik ini atau slide ini yang menunjukkan performa model di tiga dataset. Nah, yaitu pertama itu ada film trust, ada Chiao dan efficient. Nah, dengan sembunyi yang menampilkan nilai error itu MAE dan RMSE. Nah, kedua metrik ini mengukur seberapa jauh prediksi rating model dibandingkan rating asli dari usernya. Nah, semakin kecil nilai MAE dan RMSE-nya, nah semakin akurat pula prediksi yang dihasilkannya. Nah, dari grafik yang terlihat di GTSR secara konsisten memiliki nilai MAE dan RMSE-nya paling rendah dibandingkan model baseline seperti PMH, sosial MH, selanjutnya ada graphic head dan DeepNet. Nah, hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa GTSR mampu memprediksi preferensi user yang mendekati kenyataannya. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan GTSR-nya. Tidak hanya terlihat pada dataset yang kecil seperti film trust, tapi juga tetap stabil pada dataset yang besar seperti efficient. Nah, contohnya meskipun jumlah user dan item efficient sangat banyak, nah GTSR tetap mampu mempertahankan akurasi yang tinggi. Sementara model lain cenderung mengalami penurunan dengan kata lain, GTSR menunjukkan kestabilan dan kemampuan generasi yang lebih tinggi sehingga siap diterapkan di berbagai skenario yang dengan skala yang lebih besar. Nah, berdasarkan hasil pengujian, GTSR menunjukkan performa yang unggul di ketiga dataset tersebut. Nah, yaitu pertama ada film trust itu MI-nya berjumlah dengan 0,5961 dan RMS-nya 0,7743. Nah, pada Ciao, ME-nya itu 0,7169 dan RMS-nya itu 0,9726. Sedangkan pada efisien MI-nya yaitu 0,8077 sedang dan RMS-nya itu 1,0496. Nah, nilai MAE dan RMS-nya GetShare lebih kecil dibandingkan semua baseline yang diuji. Artinya, prediksi rating dari GetShare lebih akurat dan lebih mendekati nilai rating usernya. Dengan kata lain, model ini mampu memberikan rekomendasi yang tepat dan konsisten berbagai datasetnya. Oke, next. Ya, ya belum? Udah ya. Oke, selanjutnya itu ada tentang cluster problem. Nah, itu salah satu tantangan utama dalam sistem rekomendasi. Nah, adalah cluster problem, yaitu kondisi di mana ada user atau item baru yang dengan sedikit atau tanpa data interaksinya. Nah, model biasanya seperti tradisional yang menggunakan collaborative rating sering gagal karena membutuhkan history rating yang cukup. Nah, sehingga GetSR mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan hubungan sosial yang implisit. Nah, sehingga meskipun user belum memiliki banyak data, nah, tetapi sistem tetap dapat memprediksi preferensi berdasarkan pola kesamaan dengan user lain atau komunitas tertentu. Nah,
Sebagai contohnya mungkin sebagai seorang user yang di Tokopedia yang belum pernah membeli gadget bisa tetap direkomendasikan produk elektronik dengan model melihat bahwa dia tetap tergabung dalam komunitas yang menyukai teknologi. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa GetShare mampu memberikan rekomendasi yang akurat, bahkan dalam kondisi cold start. Nah, hal ini membuktikan bahwa model ini lebih fleksibel dan unggul dibandingkan metode klasik yang mengandalkan data storage-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada tentang community dedication dan multi-head donation. Nah, itu sini ada keunggulannya. Nah, sini keunggulannya itu GetShare juga berasal dari arsitektur model. Nah, khususnya itu tentang community dedication dan multi-head. Nah, community dedication itu sendiri tentang memecah jaringan sosial besar menjadi beberapa subkomunitas. Nah, sehingga menggunakan metode algoritma itu Lawvian. Nah, sehingga perhitungannya menjadi lebih efisien dan informasi yang diperoleh lebih beragam. Nah, itu contohnya tentang gimana komunitas penggemar film tertentu yang dianalisis terpisah di dataset Xiao sehingga rekomendasi filmnya mungkin lebih sesuai dengan dan preferensi kelompoknya masing-masing. Nah, sementara itu multi-head attention itu memberi bobot berbeda pada tiap hubungan sosialnya. Nah, karena tidak semua teman atau koneksi memiliki pengaruh yang sama terhadap preferensi user. Misalnya, mungkin teman dekat yang sering memberikan rating relevan akan lebih mempengaruhi prediksi dibandingkan teman yang jarang mungkin memberikan interaksinya. Nah, kombinasi dari kedua mekanisme ini mungkin memberikan KCR lebih akurat atau lebih efisien saja dan lebih lintas juga. Nah, karena rekomendasi yang dihasilkan mempertimbangkan relasi sosial secara proporsionalnya. Oke, next. Nah, mungkin kesimpulannya itu dari hasil evaluasi KCR itu lebih unggul di tiga aspek utama. Yaitu pertama, mungkin dari segi akurasi atau performanya. Nah, model ini selalu menghasilkan nilai MAI dan RMSE-nya mungkin lebih rendah dibandingkan baseline yang lainnya. Nah, sehingga rekomendasinya lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua, dari repetition atau gradation-nya mampu mengatasi gold star problem yang selama ini menjadi kelemahan besar sistem rekomendasi. Nah, yang ketiga mungkin dari sisi efisien atau realismenya. Nah, pengguna community decision membuat perhitungan yang lebih ringan. Nah, sehingga multi-head decision membuat model menilai relasi yang sosial yang lebih pintar. Nah, meskipun GetShare membutuhkan rekomendasi yang lebih berat dibandingkan metode klasik atau trade-off ini, sebanding dengan peningkatan akurasi dan kemampuan menghadapi kondisi sulit seperti CoStar. Nah, secara keseluruhan, GetShare dianggap sebagai langkah maju dalam pengembangan sistem rekomendasi modern. Nah, yang siap digunakan di platform nyata dengan skala yang besar, seperti mungkin e-commerce atau media sosial atau aplikasi yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin saya serahkan ke teman saya, itu Pak Delan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Adit. Oke teman-teman, sebagai penutup penelitian ini menunjukkan bahwa memodelkan pengaruh sosial tingkat lanjut menggunakan multi-head graph attention auto-encoder dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan sistem rekomendasi. Model ini bukan hanya lebih akurat, tetapi juga lebih adaptif terhadap kondisi nyata seperti data terbatas dan jaringan sosial yang kompleks. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah menonton, Bapak atau Ibu dan teman-teman lainnya yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.